warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cuanas, kembali lagi di Cuanto. Dan kali ini aku membawa bintang tamu yang Masya Allah mahasiswa UIN yang udah mulai usaha dari kapan? Dari 2024. Dari 2024. Keren gak sih? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya Teh. Teh namanya siapa? Kenalin, nama saya Naila Nurina Maulida, salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi Bisnis UIN Bandung. Semester 6. Masih semester 6 ya? Iya. Udah punya usaha loh, keren banget. Tapi awal bisnis Teh itu gimana sih awal mulanya? Kenapa kepikiran pengen buat bisnis? Kan sebenarnya bisnis apa lagi? Oke, jadi aku tuh punya bisnis. Bisnisnya tuh jual kue custom, kayak kue buat ulang tahun kayak gitu, dan pakai gitar kayak gitu. Dan awal mulanya tuh sebenarnya aku tuh punya produk tuh brand ini tuh lanjutan dari sebelumnya. Jadi pas waktu sekitar SMA kelas 10 itu kan COVID ya. Iya. Jadi Di rumah. belajar di rumah. Nah, kebetulan karena aku suka bisnis gitu, aku suka usaha. Aku kepikiran buat kayak jual kue. Tapi ada yang nggak berlanjut karena mungkin dulu tuh ya kelas 10 lah, masih belum bisa konsisten gitu. Nah, pada saat itu ya udah gitu, nggak dilanjut. Pas masuk kuliah sempat cerita sekitar tahun 2024 ya kalau nggak salah. Itu semester 1 atau semester 2 kepikiran lagi buat mulai lagi. Awalnya sebenarnya ini nggak serius buat dimulai gitu loh. Iya. Jadi awalnya tuh dari ketidaksengajaan. Kayak awalnya ada temen minta karena emang aku suka ini kan, suka masak. Hobi aku masak, hobi aku bikin kue gitu. Nah ada temen aku dia minta tolong untuk buatin kue ulang tahun gitu kan. Awalnya gak pede kan, karena udah lama banget gitu nggak jualan, 3 tahun kurang lebih gitu. Pas itu ya udah kata aku dicoba. Awalnya kayak ya udah awalnya coba-coba aja gitu, nggak niat mau diterusin bisnisnya gitu. Tapi ternyata dapat review yang bagus gitu, kayak Nay kenapa kamu nggak jualan aja gitu, udah buka bisnis aja. Nah dari situ belum pede ya, tapi udah ada plan nih kayaknya. Kalau misalkan kuliah sambil bisnis juga, tapi masih pertimbangan gitu, ini kayaknya bisa atau enggak sih gitu, karena kan main berat ya kalau bisnis sendiri gitu dari nol. Tapi makin keluarga juga support. Dan itu juga sering kayak minta dibikinin buat temennya, buat karyawannya gitu. Makin pede lah dari situ, kayak ini enak, ini produknya menarik gitu, kenapa nggak dibuka aja gitu. Nah karena support dari teman-teman, dari keluarga juga, akhirnya ya udah kita coba lagi, mulai lagi nih bisnisnya gitu. Semoga dengan dimulainya bisnis ini aku bisa konsisten gitu. Mulai dari situ udah pelan-pelan dijalanin, pelan-pelan dibangun kembali. Tapi pertama kali bikin kue gitu ya, itu ternyata ada terinspirasi dari seseorang kan? Atau emang hanya hobi yang dikembangkan gitu? Oke, jadi kayaknya lebih ke hobi sih. Hobi sekaligus kayaknya passion aku di situ gitu. Karena emang dari SD tuh suka masak, suka terutama kue ya, bikin kue. Terus juga dari SD aku senang jualan, senang bisnis gitu ya. Dulu juga pas SD aku jualan. Emang jualan es gitu loh, pakai termos. Iya. Nah, aku bawa termos ke sekolah, buat jualan Iya. Iya, temen aja sih sebenarnya, tapi kayak seru aja gitu. Dan makin kesini pun sebenarnya emang pengen masuk ke KBG juga sih. Gue kan, cuman kepada Allah nggak keterimanya di UIN, tapi ya nggak menghalangi aku gitu buat meneruskan hobi aku ini. Jadi memang
awalnya dari hobi sih. Keren ya, bisa ngembangin hobinya secara langsung gitu. Jadi bisnis lagi jadi cuan. Terus ada nggak sih kayak tantangan teteh selama berbisnis ini gitu? Apalagi di bidang kue kan biasanya banyak gitu ya yang ada buat Ya, gitu gitu. tantangannya kalau buat aku sendiri itu adalah konsisten sih. Karena benar tadi kita yang bilang kalau misalkan bisnis makanan tuh kadang cepet naiknya tapi cepet juga gitu turunnya ya. Kalau misalkan kitanya bisa konsisten gitu. Kalau tantangan dari aku karena mungkin apa ya, lebih ke apa sih, ngatur-ngatur waktunya nih antara kuliah sama jualan. Terus juga pas awal-awal gimana sih cara kita branding nih, kita punya brand, bagaimana cara kita branding produk ini tuh biar apa sih, orang tuh tertarik gitu buat mencoba. Itu awalnya takut banget sih, karena kayak ada gak sih yang mau dibeli gitu kan. Tapi alhamdulillahnya bisa gitu lah, akhirnya mendapatkan customer gitu. Cuman ya karena kita bisa ini tuh ya aktifnya marketingnya itu di lewat TikTok, lewat Instagram gitu, lewat media sosial, jadinya apa ya, tantangannya tuh adalah di kan lewat konten ya, iklan-iklannya, promosinya itu lewat konten. Di situ karena karena aku apa ya, bangun bisnis ini tuh sendirian, bener-bener semuanya di handle sendiri, jadinya tuh kadang capeknya di situ gitu. Kadang pusing mikirin ide konten apa lagi gitu. Terus apa sih, harus ngonten sambil produksi itu lebih capek lagi gitu. Terus juga kadang bentrok antara apa, jadwal kuliah dan juga orderan. Terus juga kan semester lalu tuh join organisasi juga ya. Jadinya tuh benar-benar mungkin yang menjadi tantangan adalah konsisten buat ngonten, terus juga keburu capek duluan gitu. Ya, itu sih paling. Tapi kalau teteh lagi capek kayak gitu, ada nggak sih hal yang teteh lakuin gitu? Kalau lagi capek gitu, kalau lagi capek, kalau misalkan kita posisinya lagi capek tapi masih ada orderan, pulang kuliah kan enaknya tidur ya, bahan gitu, scroll aja. Tapi lebih ke apa ya, kadang kalau misalkan ada orderan ya itu kan tanggung jawab ya, harus diselesaikan dulu. Biasanya kalau misalkan biar semangat lagi nih ngerjain orderannya, dikala capek, dikala stres, biasanya aku selalu pilih di sini kayak oke lah, beres ini, beres capek, beres pusing, pasti ada something-nya ya gitu. Makanya gitu sih, semangat diri aja. Banyak gitu ya, kayak aku sendiri pengen gitu bisnis gitu, tapi kayak masih takut gitu. Gimana sih cara mulai bisnis menurut teteh gitu? Cara mulai bisnis Untuk mahasiswa kan kayak tadi teteh bilang sibuk gitu ya, lebih ke ini, mulai aja dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah punya plan usaha, kita udah punya plan bisnis, udah ada nih, misalkan aku mau jualan apa, produknya apa, marketingnya mau di mana. Tapi misalkan takut, tapi aku introvert, misalkan aku nggak bisa promosi, aku nggak bisa apa sih, promosiin ke teman-teman karena aku mau misalkan, atau takut nggak enak atau lain sebagainya. Mulai aja dulu. Karena kalau misalkan kita nunggu siap, kita nunggu oke 100% aku siap, kita buka bisnisnya, itu kita nggak akan siap-siap kalau nunggu 100% gitu. Kalau misalkan aku pengen buka bisnis tapi harus apa ya, alat dan perlengkapannya harus sempurna dulu, harus ada dulu. Ya, lama mau sampai kapan? Pas tadi coming soon. Iya. Makanya mulai aja dulu dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang ada gitu. Nanti seiring waktu, kalau misalkan kamu konsisten, kamu benar-benar niat buat bangun bisnis ini, ya bakal berkembang. Jadi gitu teman-teman, kita harus konsisten dan juga mulai aja tahun ini. Oke, berarti teteh modal nekat dulu ya? Dulu pas awal tuh, awal PO ya,
seiring berjalannya waktu kan pasti ada keuntungan, tapi diputerin lagi ke aset, puterin lagi. Kalau misalkan tipsnya ya, kalau misalkan bangun bisnis tuh jangan dulu dipikirin untungnya, karena pas awal tuh bener-bener pasti nggak akan belum kerasa untungnya, karena kalau misalkan kita udah punya untung, mending kita bangun dulu aset gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, alatnya udah lengkap, terus juga misalkan barang-barangnya udah lengkap juga, itu pasti kerasa kok untungannya. Gitu. Kalau teteh misalnya bikin produk nih, produk kue lagi kan? Iya. Ada nggak sih yang bisa ngebedain produk kue teteh gitu sama kue-kue lain? Oke. Sebenarnya produk aku sendiri kan kayak bentuk kayak cookies, brownies itu kayak udah familiar gitu ya. Di mana-mana juga ada, bukan kue yang sulit dicari. Cuman mungkin pembedanya tuh kalau aku lebih tekenin ke kreatif. Jadi aku menuangkan kreativitas aku tuh ke produk aku. Misalkan brownies kan ya udah kue brownies, kue coklat gitu kan. Tapi yang bikin beda tuh aku buat dia bisa didesain, di custom. Kayak misalkan aku mau bikin brownies tapi buat yang ulang tahun, aku pengen didesain pakai topping ini, pakai tulisan ini. Oke, jadi yang membedakan adalah di situnya gitu. Jenisnya sama tapi di desainnya, di packagingnya. Kadang kan orang tuh yang bikin menarik bukan produknya ya, tapi packagingnya. Kalau ciri-ciri itu lihat aja packagingnya bagus, beli gitu. Yang gemes-gemes beli gitu ya. Jadi tekniknya di situ sih, atur-atur aja, kreativitas. Kalau dari dulu gitu ya sampai sekarang, ada nggak sih perubahan terbesar yang teteh rasain gitu sejak punya usaha sendiri, kayak misalnya keuangan teteh misalnya nambah gitu, atau mental teteh kayaknya udah berani banget gitu ngambil bisnis besar apa lagi gitu. Kalau perubahan dari diri aku sendiri gitu ya selama membangun bisnis ini adalah yang pertama, bertanggung jawab. Kita udah bangun bisnis, kita udah bikin fondasi nih, mau bangun rumah. Jadi kayak ada satu kewajiban yang itu tuh buat aku lebih bertanggung jawab aja atas itu gitu. Terus juga mental, itu pasti mental benar-benar diuji banget sih, karena jujur bisnis itu mentalnya kena, fisiknya juga kena gitu. Mental ya, menghadapi berbagai macam customer, terus juga masalah-masalah di produksi, atau masalah-masalah di customernya, itu benar-benar melatih mental kita sih. Apalagi problem solving itu benar-benar bikin aku berubah gitu. Berarti banyak nggak sih pelanggan yang pengen minta sesuatu tapi nggak sesuai sama yang dia pengen gitu? Kalau misalkan dari customer biasanya masalahnya tuh bukan biasanya kayak gini. Banyak customer yang dia udah pesen, misalkan kamu mau pesen tanggal segini buat jam segini, kuenya kayak gini, desainnya kayak gini, sudah jadi hilang orangnya. Ya, gitu. Jadi itu udah kesekian kalinya aku dapetin customer yang dia pede banget gitu, kayak kan kalau misalkan customer lain nanya-nanya dulu, kalau desain kayak ini bisa nggak ya, bagusnya kayak gimana gitu. Kalau ini biasanya ini aku udah hafal banget nih, kalau misalkan ada customer yang pesen ini buat ini, besoknya hilang kayak gitu. Kadang ada customer yang ngira kita penipu, ada. Karena apa? Karena kitanya slow respon gitu. Kayak ini beneran nggak sih? Kayak ini yang jualan nggak sih? Kalau nggak banget responnya gitu, ada dia kayak bener-bener. Kadang kita tuh sampai ya Allah kok gini banget. Padahal kita juga banyak kesibukan. Iya, masalahnya kan saya hidup sendiri gitu, mungkin juga. Kayak gitu sih, kadang lucu, kadang bikin emosi. Tapi
deh ya ruginya dong kalau misalnya banyak kayak gitu. Atau teteh belum sempat bikin kuenya gitu. Lumayan gede sih karena lebih ke apa ya, bukan masalah untuk ruginya juga ya, tapi kayak kita kan udah effort, kita udah usaha nih. Apalagi kalau misalkan belinya tuh kayak cake tart yang bener-bener itu kan kita desain pakai tangan gitu ya, gambar itu kan effort itu kayak udah berjam-jam nih kita berdiri buat ininya, terus tiba-tiba hilang aja. Jadi banget sih. Capek visinya sih kayak gitu. Namanya tahun ini. Terus ada nggak sih dari teteh kesan-kesan untuk mahasiswa yang pengen apa ya mulai bisnis gitu? Ada nggak sih? Pesannya adalah mulai aja dulu. Mulai dulu ya. Iya. Pokoknya buat mahasiswa yang ingin punya cuan, yang ingin punya bisnis di samping kuliahnya, ya mulai aja dulu. Karena apa ya? Kalau misalkan kita nunggu ini apa ya, dia ragu misalkan itu passion aku atau enggak, aku bakal cocok gak sih jualan atau enggak. Kayaknya lama sih nunggu passion aku mah gitu. Karena apa ya, kadang kita jalanin dulu baru ngerasain oh iya aku emang cocoknya bisnis nih kayak gitu. Jadi intinya mulai aja ya teman-teman, karena nggak semuanya bisa kita ini ya, pasti harus dicoba dulu tanpa punya itu aja teman-teman. Tapi mau promosiin nggak nih IG-nya, TikTok-nya gitu buat teman-teman yang tertarik mungkin? Buat teman-teman nih, khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang misalkan cari kue buat semprot atau buat hadiah ulang tahun buat pacarnya, entah temannya atau keluarganya, boleh dipesan di Cake Juseo. Kalian juga bisa follow Instagramnya @backmidnight atau juga bisa follow TikToknya Cake Juseo. Terima kasih Teteh udah hadir, salam dari kami. Oke, kita tutup acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.